Siapa yang menciptakan lagu Cicak-Cicak di Dinding yang sudah Ate puterin tadi loh? Ayo, siapa yang tahu? Betul, Bapak Abdullah Toto Mahmud yang biasa kita kenal sebagai Bapak Ate Mahmud. Beliau lahir pada tanggal 3 Februari 1930. Beliau mulai tertarik untuk terjun ke dunia musik Indonesia pada tahun 1962. Kala itu, beliau ditugaskan untuk kuliah di University of Sydney, Australia. Itu loh negara yang bergelar negara kanguru. Agar mendapatkan sertifikat mata kuliah The Teaching of English as a Foreign Language selama setahun. Pada tahun 1963, beliau mendaftarkan diri ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta untuk meneruskan pendidikannya hingga sarjana. Di tahun yang sama, beliau dipindahkan ke sekolah guru taman kanak-kanak SGTK di Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Saat berada di SGTK, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat musik yang dimilikinya sejak lama. Di tempat itu pula, beliau menciptakan lagu-lagu anak. Setelah itu, beliau memutuskan untuk meninggalkan kuliah bahasa Inggris, keluar dari FKIP dan menekuni musik. Ketika menciptakan lagu anak-anak, Pak Mahmud ternyata terinspirasi dan mempelajari lagu-lagu anak yang telah ada sebelumnya. Seperti lagu-lagu ciptaan Ibu Sud, Pak Dah, dan para pencipta lagu lainnya. Lagu anak-anak yang diciptakan Pak Ate Mahmud diantaranya adalah Pelangi, Main Ayunan, Anak Gembala, dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 2010 di usia 80 tahun. Demikianlah ringkas cerita tentang Pak Ate Mahmud, seorang pencipta lagu anak-anak yang hebat. Oh ya, teman-teman, hari ini Ataya kedatangan tamu loh di studio Pro 1 RRI Batam. Siapa ya? Penasaran? Sesaat lagi ya. Kita yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Kepala Sekolah PAUD QRBG yang bernama Ibu April Elianti SPD, dan juga murid-muridnya yang berprestasi, yaitu Salva Nur Maulida dan Serin Arsi Edgina. Ayo, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Ataya. Assalamualaikum Salva dan Serin. Waalaikumsalam. Oh, kata Ataya gitu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ataya mau bertanya kepada Ibu April selaku Kepala Sekolah PAUD QRBG. Boleh diceritakan gimana tentang lingkungan sekolah PAUD ini? Baik, terima kasih banyak Ataya. Alhamdulillah, jadi PAUD QRBG yang di bawah lembaga Al-Kausar Kid yang berada di wilayah Priagung 4 tahap 1, berada di Kelurahan Mangsan, Kecamatan Sungai Beduk. Alhamdulillah, kita ini merupakan lembaga PAUD Q. Nah, mungkin bagi warga
Kota Batam, PAUD Q ini masih asing. Jadi sebelumnya PAUD Q ini merupakan Taman Pendidikan Anak Usia Dini yang disebut dengan TAAM, yaitu Taman Asuh Anak Muslim. Jadi Taman Asuh Anak Muslim ini sudah berdiri dari tahun 2010. Namun alhamdulillah atas izin Allah, PAUD Q di tahun 2020 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2020, PAUD Q alhamdulillah sudah resmi secara hukum menjadi pendidikan formal. Jadi bagi warga Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya, alhamdulillah sudah hadir di lingkungan kita, yaitu bernama PAUD Q Pendidikan Anak Usia Dini berbasis Al-Quran, pendidikan resmi formal yang setara dengan pendidikan RA ataupun TK. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak Ataya dan juga RRI yang sudah memberikan kesempatan kami di sini untuk mensosialisasikan dan syiar untuk lebih jauh lagi mengenal pendidikan anak usia dini yang berbasis Al-Quran yang bernaung di bawah Kementerian Agama Kota Batam. Begitu Ataya, ada lagi? Selanjutnya, gimana dengan proses belajar mengajar selama pandemi corona ini, Bu? Alhamdulillah, jadi seperti instruksi dari pemerintah dan juga himbauan dari tim gugus COVID bahwa pada tahun ini kita belum bisa melakukan pendidikan tatap muka. Tetapi apa yang harus kita lakukan, semuanya segenap tim dari Lembaga PAUD Q RBG Al-Kausar Kids sudah mempersiapkan semuanya sesuai dengan instruksi pemerintah, yaitu BDR atau belajar di rumah. Pastinya kerjasama antara orang tua, guru, dan juga murid ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi kita bekerja sama dengan wali murid untuk tetap terus mengembangkan 5 aspek yang ada di lembaga pendidikan anak usia dini, termasuk diantaranya yaitu pengembangan bahasa, kemudian kognitif, kemudian fisik motorik, pendidikan seni, dan juga sosial emosional. Meskipun belajar di rumah, tetap kita kembangkan dengan perencanaan pembelajaran yang sudah kita godok bersama, sehingga belajar di PAUD insya Allah tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah. Kalau untuk prestasi yang sudah diraih dari eskulnya, apa saja, Bu? Alhamdulillah PAUD Q RBG pernah menjuarai juara 1 lomba pawai 17 Agustus dan juga pawai Muharram se-Kota Batam. Kemudian anak-anak juga pernah ada yang mengikuti lomba tahfiz, kemudian lomba mewarnai tingkat Kota Batam, kemudian ada yang lomba sholawat, dan masih banyak lagi sesuai dengan bidang pengembangan yang ada di PAUD. Wah, banyak ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ataya mau bertanya untuk Salva. Hai Salva. Hai, Salva umurnya berapa tahun nih? 10 bulan. Terus prestasi apa aja yang udah pernah diraih nih? Juara sholawat, juara tahfiz, juara mewarnai. Wah, banyak ya Salva, makin pinter nih. Oke, sekarang untuk Sherin nih. Hai Sherin. Hai, Sherin umurnya berapa tahun? 4 tahun sebulan. Prestasi apa aja yang udah pernah Sherin dapat? Lomba juara 1, lomba mewarnai. Lomba juara 2, lomba baca sholawat. Wah, pinter nih. Kembali ke Ibu April lagi ya. Bu April, bagaimana caranya memotivasi teman-teman supaya semangat dalam belajar dan mengikuti lomba di usia seperti Salva dan Sherin ini? Iya, terima kasih banyak Ataya. Ya memang benar sekali. Jadi anak usia dini ini antara sekitar 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Dan ini bukanlah usia yang mudah ya untuk diikutkan lomba. Kita sangat memperhatikan mood mereka. Namun sebelumnya di RBG Al-Kausar Kids kita menstimulus mereka. Jadi dalam pengembangan pendidikannya di kelas kita coba ajarkan mereka untuk berkompetensi di kelas.
ini bukan untuk menunjukkan siapa yang paling baik, bukan, tetapi lebih untuk menonjolkan kemampuan dari masing-masing anak. Anak-anak itu macam-macam. Ada yang pintar hafalan, ada yang pintar menggambar, dan kita stimulus semuanya. Jadi ketika berkompetensi bukan tentang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita mengapresiasi mereka. Apapun yang mereka raih selalu ada dalam penghargaan kami. Selalu kita berikan apresiasi untuk mereka semua. Sehingga dalam benak mereka, anak-anak usia dini yang kami didik, bahwa mengikuti sebuah kegiatan khususnya lomba, orientasinya bukan semata-mata untuk sebuah kemenangan atau untuk mencari kekalahan lawannya, tetapi belajar untuk lebih sportif dan juga lebih menghargai apa yang dia usahakan. Begitu. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung bersama Ataya dan teman-teman kita dari sekolah PAUD URBG, silahkan bergabung di line interaktif kami di 0778 46 3351 atau SMS dan WhatsApp di 0811 778 1051. Selanjutnya, pertanyaan untuk Salva dan Sherin lagi nih. Ataya mau bertanya ke Salva dulu ya. Salva, siapa yang mengajarkan Salva mengaji ya? Di rumah sama ibu, di TPA sama Bu Santi dan Bu April. Kalau di sekolahan sama Bu Dian. Oh, kalau Sherin, siapa yang mengajarkan mengaji? Bu Santi sama Bu April. Oke, boleh dong kita dengerin penampilan dari Salva dan Sherin. Silahkan Salva dan Sherin. Sapa dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, likulli humazatil humaza allati jama'a lawa'at jadah yasabu anna malahu ahada kalla layum balanna fil hutama wa ma'adat rokaman hutama narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqadah fi amadin mumaddadah sadaqallahul azim. Masya Allah, bagus banget. Sekarang Sherin dong. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Tawassalna bismillah wa bihaji Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, tepuk tangannya mana? Bagus banget. Oke, pertanyaan untuk Ibu Kepala Sekolah. Bu April, apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mengajar teman-teman? Apalagi kalau mau lomba. Oke, alhamdulillah. Jadi setiap kali ingin mengikuti sebuah lomba, pastinya tidak terlepas dari peran aktif kedua orang tua ya. Jadi selain menyiapkan materi, tentunya kita harus menyiapkan mental mereka terlebih dahulu. Kita harus terus menyampaikan bahwa perlombaan itu bukan semata-mata untuk menang ataupun kalah. Jadi selain materi yang kami siapkan, yaitu membangun kerjasama dengan orang tua dan juga menjaga mood anak, begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk semua siswa yang sekarang belajarnya dari rumah?
Baik, untuk anak-anak yang sekarang masih belajar online, belajar daring, belajar DDR dan apapun itu bahasanya, harus tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan tentunya semuanya pasti sangat merindukan untuk belajar tatap muka, ya tidak terkecuali anak-anak PAUD. Jadi kita berharap sekali pada pemerintah Kota Batam dan juga pemerintahan yang memiliki kewenangan, mudah-mudahan kita segera mendapatkan berita baik bahwa sekolah akan segera kita buka. Karena semua orang sudah rindu, orang tua sudah rindu mengantar anak sekolah, anak sudah rindu ingin pergi ke sekolah, dan guru sudah rindu untuk belajar dan mengajar di sekolah. Jadi anak-anak tetap semangat dan terus berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat segera teratasi. Amin, semoga corona cepat hilang ya Bu. Ya, betul. Mungkin Ibu mau kirim-kirim salam, boleh Bu? Silahkan. Baik, oke, kirim salam yang pertama buat seluruh warga Puri Agung yang hari ini mudah-mudahan mendengarkan ya, atau mungkin nanti akan mendengarkan di live streamingnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, dan terus jangan berhenti berdoa, karena satu-satunya cara kita untuk bisa mengatasi corona ini adalah melambungkan doa agar semuanya cepat teratasi. Kemudian salam buat bintang-bintang RBG yang hari ini di rumah